形成破。不好，铁影咒。陨星刀的刀气会将所劈之物化为陨星体，这才是此刀真正的意义。惊鸿剑阵，等下，师弟，我还没。Cerita dilanjutkan dengan Dugu Tingpeng dan kawan-kawan yang sedang terperangkap formasi Yin Yang milik Zhao Tianxun. Kong Yan dan si Tingpeng mulai kepanasan dan kedinginan di saat yang sama karena efek formasi Yin Yang Zhao Tianxun. 热死了！ Ling Qingsu juga menemukan kalau formasi ini bisa membalikkan energi spiritual seorang praktisi. Si Tingpeng yang tidak sabaran, dia mencoba memecahkan formasi ini. Namun dia tidak berhasil dan malah mendapat serangan balik dari perlindungan formasi Yin Yang. Melihat ini, Kong Yan mulai mengeluh. Karena setiap bersama si Tingpeng, dia selalu tertimpa kesialan. Tapi si Tingpeng tidak mau menyerah dan menggunakan teknik pemecah formasi. Walaupun itu tetap tidak mempan pada formasi ini. Tidak mau menyerah begitu saja, si Tingpeng kembali mencoba dan mengeluarkan semua kekuatannya. Dan kali ini dia berhasil melubangi formasi Yin Yang sehingga kekuatannya mulai berkurang. Namun karena terlalu bersemangat, dia menggunakan kepalanya untuk memecahkan formasi. Alhasil kepalanya terjepit di lubang formasi Yin Yang. Di sisi lain, pertarungan antara Su Yang masih terus berlanjut. Para pangeran juga tetap berdiri untuk menyaksikan pertarungan Su Yang. Sementara itu, Zhao Tianxun mulai mengumpulkan energi spiritual di pedang Meteor Blade-nya. Zhao Tianxun juga optimis kalau dia bisa mengalahkan Su Yang. Dia belum tahu kalau kekuatan Su Yang melebihi ekspektasinya. Setelah energi spiritual terkumpul, Zhao Tianxun langsung menebas Su Yang dengan pedangnya. Sampai terjadi ledakan yang besar di arena pertarungan. Melihat ini, Xiaoshu memperkirakan kalau Su Yang bisa selamat, mengingat kekuatan yang ditunjukkan sebelumnya. Sementara Zhao Tianxun langsung tertawa dan mengira kalau dia sudah memenangkan pertarungan. Namun setelah kabut mulai menghilang, Su Yang masih berdiri dengan kokoh dengan pedang Meteor Blade yang dicengkram oleh kedua jarinya. Hal ini membuat Zhao Tianxun dan yang lainnya tidak percaya kalau Su Yang bisa selamat tanpa terluka sama sekali. Melihat pedang Meteor Blade ini, Su Yang juga tertarik karena bahannya yang langka. Tapi Su Yang menyayangkan kalau Zhao Tianxun tidak bisa menggunakan pedang ini. Su Yang lalu memberitahu cara penggunaan pedang Meteor Blade dan langsung meledakkan auranya yang kuat, lalu menyerang Zhao Tianxun dengan pedangnya. Melihat ini, Zhao Tianxun langsung membuat pelindung untuk menahan serangan dari Su Yang. Namun pelindung itu langsung pecah oleh serangan Su Yang. Dan serangan Su Yang langsung meledak di belakang Zhao Tianxun.
dan memiliki efek yang jauh lebih mengerikan daripada Zhao Tianxun. 此刀真正的 这么强， Menyadari kalau dia mulai terpojok, Zhao Tianxun lalu mengeluarkan formasi Yin Yang yang sedang mengurung Ling Qingsu dan kawan-kawan. Zhao Tianxun juga mengira kalau muridnya adalah kelemahan dari Su Yang. Dia lalu memindahkan formasi itu ke arena pertarungan. Namun saat formasi muncul, terlihat Kong Yan dan Ling Qingsu yang sedang menarik si Ting Peng agar kepalanya bisa lepas. Zhao Tianxun juga terkejut karena kekuatan formasinya telah berkurang banyak. 你们在干嘛？这阵法阵力怎么消减得如此厉害？ Melihat ini, Su Yang memberitahu Zhao Tianxun kalau mereka adalah sisi terkuatnya. Su Yang juga langsung menghancurkan formasi Yin Yang hanya dengan satu jari saja. Dengan ini Zhao Tianxun berusaha untuk melarikan diri. Tapi Kong Yan dan Ling Qingsu langsung bergerak untuk menghentikannya. Walaupun mereka tahu kekuatan mereka tidak cukup untuk menahan Zhao Tianxun. Menyadari kalau dia tidak bisa melarikan diri lagi, Zhao Tianxun menggunakan kartu trupnya dan berubah menjadi iblis. Dia juga mengubah bawahannya menjadi zombie. Melihat perubahan Zhao Tianxun, Su Yang lalu menjelaskan kalau itu adalah teknik tarian boneka surgawi yang merupakan teknik iblis. Mendengar ini Zhao Tianxun jadi terkejut karena Su Yang mengetahui tekniknya ini. 不可能，这功法应该极少有人知道的。 Zhao Tianxun lalu meledakkan kekuatannya dan membuat bawahannya menyerang. Di sisi lain, Ling Qingsu dan kawan-kawan juga mulai bergerak dan melawan bawahan Zhao Tianxun. Walaupun mereka sedikit kesulitan karena jumlah mereka yang banyak, tapi mereka bertiga berhasil mengalahkan semuanya. 惊鸿剑圣， 等下，师弟，我还没。 Melihat bawahannya berhasil dibereskan, Zhao Tianxun kembali meledakkan kekuatannya dan membuat bawahannya menyerang serentak. Saat ini Su Yang mulai bergerak dan menyerap semua energi iblis yang ada pada Zhao Tianxun dan bawahannya. Dengan ini Su Yang langsung meledakkan mereka semua menjadi abu terbang. Setelah itu Su Yang menghampiri Zhao Tianxun dan memberitahu kalau kultivasinya telah berusia 100.000 tahun. Dan energi iblis ini membuatnya mengingat kultivasinya saat ini. Menyadari kalau dia tidak bisa melawan lagi, Zhao Tianxun berniat menyerahkan semua hartanya pada Su Yang. Tapi Su Yang tidak pernah memberikan kesempatan ketiga, dan Zhao Tianxun telah mendapat yang kedua, sehingga Su Yang tidak tertarik. Su Yang lalu membunuh Zhao Tianxun dan meledakkannya menjadi abu terbang. Tidak berhenti sampai di situ. Su Yang lalu mengajak Ling Qingsu dan kawan-kawan untuk pergi ke rumah penguasa. Karena bagi Su Yang tiada kemenangan tanpa merampok. Kong Yan juga berniat memanggil semua murid sekte untuk menguras semua harta milik Zhao Tianxun. Dengan ini mereka langsung berangkat menggunakan kapal terbangnya. Sementara si Ting Peng menyombongkan Su Yang di depan para praktisi yang tersisa, sehingga dia ditinggalkan oleh Su Yang. 师傅，你把我忘记了？我还没上船呢，师傅。 Setelah melihat kejadian ini,
Ketiga pangeran memiliki pikiran masing-masing dan ingin menjalin hubungan dengan Su Yang. Sementara itu di rumah Zhao Tianxun, Su Yang sedang bersantai seperti bajak laut yang sedang membajak beruangnya. Beberapa murid sekte juga sedang sibuk untuk memindahkan semua harta Zhao Tianxun ke tempat terbuka. Zhao Jiao yang melihat banyak obat langka, dia menjadi kegirangan. Sementara Huang Tian sibuk makan daging hasil beruangnya. Sedangkan Kong Yan mengancam pengurus rumah agar mengeluarkan semua hartanya. 没有了，都告诉你们了，我们不敢私藏啊。 Namun datang tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Su Yang. Melihat mereka datang dengan sombong, Huang Tian lalu membunuh salah satu prajurit penjaga mereka. Tapi prajurit lainnya langsung dihentikan Xia Shan. Saat ini Xia Shan yang pertama maju dan menawarkan banyak harta yang dia miliki agar Su Yang mau bergabung dengannya. Melihat tidak ada tanggapan dari Su Yang, Xia Zhuo lalu melangkah dan menawarkan jabatan yang sangat tinggi kepada Su Yang. Karena masing-masing dari pangeran ini ingin menarik Su Yang ke sisi mereka. Tapi Su Yang sendiri tidak tertarik dan mengabaikan tawaran dari Xia Shan dan Xia Zhuo. 看来八弟你开出的条件也没什么用啊。 Berbeda dengan dua pangeran sebelumnya, Xia Shu langsung berlutut dan bersikap selayaknya murid di depan Su Yang. Hal ini juga mengejutkan dua saudaranya karena Xia Shu rela merendahkan dirinya. Tindakan Xia Shu juga membuat Su Yang tertarik dan menarik Xia Shu ke hadapannya. Melihat ini, Xia Shan dan Xia Zhuo akan bergerak untuk menghentikannya. Tapi dia dihalangi oleh Kong Yan dan Ling Qingsu, sehingga mereka hanya bisa pergi meninggalkan Xia Shu bersama Su Yang. 天蓝宗眼里没有皇子。 Setelah kedua saudaranya pergi, Xia Shu langsung memohon agar Su Yang membimbingnya dan menjadikannya seorang murid. 愿终身与徐老祖马首是瞻。 Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Lian Qixi Wannian episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.